Balik maning bersama SB Movie. Di video kali ini, SB Movie akan merangkum film anyaran yang berjudul In the Lost Land, dirilis pada tahun 2025. Film ini mengisahkan seorang penyihir dan pemburu yang telah diutus oleh seorang ratu untuk menaklukkan manusia serigala. Bagaimana keseruan kisah filmnya? Oke guys, tak perlu berlama-lama, langsung saja kita sikat alur ceritanya. Diceritakan di sebuah negeri yang tandus dan hancur akibat perang besar. Bumi dikenal sebagai tanah terlupakan atau Lost Land. Sisa-sisa terakhir umat manusia kini bertahan hidup di dalam tembok suatu kota yang diperintah oleh raja yang kejam, dan ketertiban dipertahankan oleh fraksi agama serta mengendalikan setiap aspek kehidupan. Dan suatu hari di sebuah tempat terlihat seorang wanita bernama Grey Alice yang akan menjalani sebuah hukuman mati. Pelaksanaan eksekusi ini dipimpin oleh komandan pasukan bernama As. Ia menjelaskan kepada seluruh rakyat bahwa Grey adalah seorang penyihir dan ia bisa mengabulkan permintaan semua hajat seseorang. Eksekusinya ini dimaksudkan sebagai peringatan brutal bagi siapa saja yang berani menentang rezim, dan karena tudingan itu Grey pun dijatuhi hukuman mati. And it's our duty to root you out. Setelah itu Grey pun dieksekusi. Lalu As dan anak buahnya meninggalkan Grey yang kelojotan sendirian. Tak lama kemudian, Grey yang tak kuasa menahan jeritan tali, dia pun langsung menggunakan ilmu saringgennya untuk memanipulasi pikiran anak buah As yang ditugaskan untuk mengawasinya. Akibat manipulasi ini, anak buah As tanpa sadar membebaskan Grey dengan menembak tali itu, di mana terlihat seperti dirinya yang sedang terjerat, dan tanpa sadari ia menembak rekannya hingga tewas. Melihat aksi itu, As kemudian membunuh anak buahnya sendiri karena terkena sihir oleh Grey. Lalu As menyuruh anak buahnya untuk menangkap Grey yang telah kabur. Kemudian Grey bergerak seperti bayangan melalui bangunan yang runtuh. Dan dengan cepat, Grey membantai satu persatu anak buah As, hingga yang tersisa hanyalah As seorang. Show yourself, witch! Kini Grey pun berhasil menangkap As. Namun Grey tak langsung membunuh As karena Grey mempunyai rencana lain di mana ia akan menggantung As. Witch! You will burn in hell! Setelah itu Grey pun pergi meninggalkan As yang kini telah digantung. Dengan tatapan mata yang dingin saat keluar dari tempat itu, sorakan semua orang meneriakkan kalau penyihir yang tidak dapat dieksekusi. Di tempat lain terlihat seorang pemburu bernama Boyce sedang berkuda melewati sebuah terowongan, dan ia menyadari bahwa ada sesuatu yang mengincarnya. Dan benar saja, sekelompok bandit keluar dari persembunyian mereka. Tanpa basa-basi, mereka pun berusaha memalak Boyce, dan dalam sekejap Boyce berhasil membantai mereka semua. Di lain sisi, Grey kini berada di tempat pengasingan di mana ia menemui seorang simbah wadon untuk mendongeng. Dan ternyata simbah wadon itu telah mengetahui Grey sejak simbah itu masih kecil. Lalu Grey pun memberitahu kalau usianya jauh lebih tua daripada penampilannya. Setelah itu Grey didatangi seorang ratu bernama Mela bersama prajuritnya bernama Daris, di mana sang ratu meminta bantuan kepada Grey untuk memperoleh kekuatan supaya berubah menjadi manusia serigala. Sang ratu juga tidak peduli dengan efek negatif dari permintanya itu, meskipun Grey telah memperingatkannya. Karena Grey tidak pernah menolak orang yang datang untuk meminta bantuannya, ia pun menerima permintaan sang ratu. Namun dengan catatan ia harus memberikan Grey waktu sampai bulan purnama. Give me until the full moon. To a wolf? To the Lost Lands. Setelah sang ratu pergi, kini Daris kembali kepada Grey tanpa sepengetahuan Ratu Mela. Lalu Daris memberikannya bayaran kepada Grey sebuah arloji berharga milik keluarganya dan membuat permintaan agar Grey mengkhianati sang ratu. Daris beralasan bahwa kemampuan manusia serigala incaran sang ratu akan merusak kehidupan sang ratu sendiri. You lie, Therese. Mendengar hal itu, akhirnya Grey menerima permintaan Daris meskipun ia tak membeberkan cara untuk mengkhianati sang ratu.
Setelah mereka semua pergi, Gray mulai melakukan ritual untuk melihat manusia serigala, di mana di sana terdapat beberapa orang yang sedang berusaha mengalahkan manusia serigala, namun mereka semua malah dibantai oleh manusia serigala itu. Beberapa waktu kemudian, Gray pergi menemui Boyce di sebuah bar untuk mencari informasi tentang manusia serigala. Sebelum memulai pembicaraan, Boyce mengajak Gray untuk bermain kartu. Setelah mengalahkan Boyce, Gray mulai menanyakan tentang manusia serigala. Di mana menurut Boyce ada seseorang manusia serigala bernama Sardor di Lost Land, tepatnya di wilayah Skull River atau Sungai Tengkorak. Gray pun meminta agar Boyce membantunya untuk menemukan manusia serigala dan ia berjanji akan memberikan bayaran berupa arloji langka jika Boyce berhasil mengantarkannya Gray ke tempat Sardor. Once I get to Skull River. Tiba-tiba Ash dan anak buahnya datang yang memang ditugaskan untuk memburu Gray dan Boyce. Tanpa basa-basi, anak buah Ash langsung menyerang Gray serta Boyce. Beruntung Gray dan Boyce berhasil kabur saat kekacauan terjadi. Di sisi lain, kita diperlihatkan seorang penasihat kerajaan serta pemuka agama bernama Patrick, di mana ia sedang berpidato kepada semua pengikutnya jika mereka menemukan penyihir dan pemburu, segera untuk membawa ke hadapannya untuk ditindak tegas. Heretics and the witches. Tak lama kemudian, Ash datang memberitahu kalau Gray telah lolos bersama dengan seorang pemburu, dan saat itu juga Ash membawa bukti tentang Gray, yaitu Simbah Wadon yang waktu itu. Di mana Simbah itu disuruh mengatakan apa yang telah diketahui tentang Gray. Dengan terpaksa, Simbah Wadon itu mengatakan kalau sang ratu dan Daris datang menemui Gray untuk meminta bantuan. The woman went to see her. Mengetahui hal itu, Patrick pun menyuruh Ash untuk kembali memburu Gray. Di sisi lain, terlihat Gray dan Boyce sedang beristirahat untuk melanjutkan perjalanan. Dan pada keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan menuju kota bernama Trading Post, di mana mereka menemui teman lama Boyce bernama Ross dan Mara. Ternyata Ross adalah pacar dari Boyce. Malam harinya, Boyce dan Gray kembali membicarakan perjalanan mereka. Menurut Boyce, jika Gray ingin mendapatkan kekuatan Sardor, itu berada di sarangnya. Ia juga memberitahu kalau perjalanan mereka membutuhkan waktu 1 minggu untuk sampai di Sungai Tengkorak. Gray lalu mengatakan kepada Boyce jika mereka harus tiba di Sungai Tengkorak sebelum bulan purnama. Boyce kemudian memberitahu jalan satu-satunya untuk lebih cepat sampai adalah dengan mengikuti rel kereta api yang melewati terowongan. Keesokan harinya mereka pun bergegas pergi tanpa sepengetahuan Ross dan Mara menuju kota berikutnya. Those are the last friendly faces we'll see. Sementara itu, Ash bersama pasukannya mengikuti jejak Gray dan Boyce menggunakan kereta. Kita beralih ke tempat kerajaan di mana sang ratu menemui Patrick untuk menanyakan kenapa ia menyuruh kereta api dan kontingen besar untuk meninggalkan kota dan kenapa ia mengizinkannya. her or what she does. Patrick mengizinkan itu karena ingin menangkap Gray. Ia dicari karena tuduhan sesat. For the witch and all who consort with her. Sang ratu lalu mengatakan jika anak buahnya dibutuhkan di kerajaan karena terjadi kerusuhan yang semakin meningkat. Namun Patrick malah mengungkapkan kasus perselingkuhan yang dilakukan sang ratu. Lies have power. Di sisi lain, di dalam kereta, Ash mendengarkan Patrick yang telah mengatakan bahwa sekarang kerajaan sudah dalam keadaan melemah dan ternyata Patrick ingin menjadi penguasa kerajaan. Sesampainya mereka di tempat Ross, terlihat Mara sedang disiksa oleh pasukan Ash yang disuruh untuk mengatakan kemana perginya Gray dan Boyce. Ross yang melihat Mara tengah disiksa, ia pun tak tega melihatnya dan akhirnya memberitahu tujuan Gray dan Boyce adalah Sungai Tengkorak. Namun setelah Ross mengatakannya, Ash justru membakar tempat itu dan membawa Ross. Sementara itu, Gray dan Boyce sampai di sebuah kota yang terlihat berantakan dan bangunan-bangunan telah hancur. Mereka kemudian menuju ke salah satu bangunan yang bobrok dan mencari operator trek gantung, di mana itu adalah satu-satunya cara untuk menyeberangi jurang yang luas. Boyce lalu memanggil teman lamanya yang biasanya menjalankan trek gantung itu. Karena tidak ada jawaban, mereka pun memeriksa keadaan sekitar. Saat di dalam, Boyce menemukan temannya yang sudah tak bernyawa bergelantungan. Boyce pun mencurigai bahwa ada seseorang yang sudah tiba di sana lebih dulu. Dan benar saja, saat mereka hendak pergi, mereka disergap oleh Ash dan pasukannya. The hunter
As pun menawarkan keselamatan kepada Boyce sebagai imbalan untuk menyerahkan Grey. Namun Boyce menolak karena ia telah sepakat akan membantu Grey. Melihat kegigihan Boyce, As pun memperlihatkan Ross yang telah ia bawa dan membunuhnya. Or you both die. No one shall defy the church. Lalu Boyce yang melihat Ross telah dibunuh, dia pun langsung menembaki mereka. Karena merasa terlalu banyak pasukan As, Grey pun menyuruh Boyce untuk melarikan diri menggunakan trik gantung. Akan tetapi, anak buah As terus berdatangan dan terus menyerang mereka. As yang melihat anak buahnya tumbang satu persatu, akhirnya ia menembak tali truk itu hingga mereka terjatuh. The cable. Cut the cable! Beruntung, saat truk itu jatuh, Grey dan Boyce berhasil melompat. Mereka pun masih berusaha memanjat tebing itu. As yang melihat Boyce sedang berusaha memanjat tebing, langsung menembaknya dari kejauhan. Melihat hal itu, Grey langsung menggunakan mata sihirnya untuk memanipulasi pikiran As yang membuat penglihatan As menjadi buram. Saat penglihatan As mulai pulih, tetapi Grey dan Boyce sudah berhasil kabur. As kemudian menyuruh kepada anak buahnya untuk terus mengejarnya. How do we cross? It's where they're headed. Malam harinya, Boyce yang tengah terluka akibat tembakan di tubuhnya, dia pun mulai melemah. Grey pun segera membantunya mengobati luka dengan menjahit. Lalu Boyce bertanya kepada Grey mengapa ia tak menggunakan kekuatannya untuk memanipulasi pasukan As. Dengan begitu, mereka tak akan susah payah melarikan diri. Known him a long time. Grey pun menjelaskan bahwa kekuatannya tidaklah gratis, melainkan ada harga yang harus dibayar. Yes. Sementara itu di kerajaan istana, sang ratu dinyatakan telah hamil. Sang ratu juga memberitahu kepada sang raja di mana anak yang dikandungannya bukanlah dari sang raja. Boys. Karena ingin menguasai seisi kerajaan itu, ia pun terpaksa membunuh sang raja karena kini kerajaan akan mendapat pewaris baru. Di lain sisi, kini Grey dan Boyce melanjutkan perjalanannya. Namun Boyce memberitahu kalau tempat yang akan mereka lewati kali ini mungkin akan lebih menyulitkan dari tempat-tempat sebelumnya. Di mana tempat kali ini adalah tempat para monster yang akan menyerang ketika gelap atau malam hari. Sesampainya di sana, Boyce menyuruh Grey agar membantunya membuat lingkaran api untuk melindungi mereka dari para monster. Dan benar saja, ketika mulai hari gelap, tiba-tiba mereka diserang oleh puluhan monster yang mengerikan. Dengan susah payah, akhirnya mereka berhasil melumpuhkan mereka semua satu persatu. Namun tiba-tiba dari atas terlihat pemimpin monster yang langsung menyerang mereka berdua secara brutal. Namun anehnya pemimpin monster itu menyapa Grey di mana seharusnya Grey tidak datang ke tempat ini. Menyadari jika pemimpin monster itu sangat kuat, Grey pun terpaksa menggunakan kekuatannya dengan energi yang lebih besar, di mana terlihat Grey menggunakan manipulasi api untuk membakar monster itu. Setelah mengalahkan monster itu, Grey pun langsung tertunduk lemas karena terlalu banyak menggunakan kekuatannya. Boyce pun bertanya kepada Grey mengapa monster itu mengenalnya. Grey menjelaskan bahwa dulu ia pernah berburu harta karun ke tempat ini dan seseorang datang meminta bantuannya. Karena Grey tak pernah menolak, ia pun membantunya. Dan mereka semua adalah orang yang terkena racun dari tempat ini yang menjadikan mereka monster. Just be left alone. Di sisi lain, sang ratu mengumumkan kematian sang raja dan menginformasikan bahwa akan ada pewaris baru dari kerajaan. Patrick yang mendengar hal itu kemudian menyuruh pasukannya untuk segera menangkap Grey sebelum sang ratu bertindak lebih jauh. For all that is good and pure, hurry! Then the witch and the whore will hang. Di tempat lain, kini Grey dan Boyce akan tiba di tempat tujuannya yaitu Sungai Tengkorak. Grey kemudian menyuruh Boyce untuk pergi karena ia telah menepati janjinya. Ketika Grey akan menyerahkan bayarannya, Boyce justru menolak dan menyuruh Grey untuk mengurungkan niatnya pergi ke sana. Namun karena tak ada pilihan lain, Grey tetap ingin pergi walaupun sendirian.
Akhirnya Boyce memutuskan tetap membantunya pergi ke Sungai Tengkorak. I don't care. Keesokan harinya, Gray dan Boyce sampai di sebuah terowongan di mana Gray merasakan suara getaran dari rel yang artinya As dan pasukannya akan segera datang. Gray pun mempunyai ide untuk mengalahkannya, di mana ia akan menjebak As bersama pasukannya. Kemudian Gray memulai aksinya yang berdiri di tengah-tengah rel untuk memancing As memacu kecepatannya. Dan benar saja, saat As melihat Gray, As menyuruh anak buahnya untuk memacu keretanya agar bisa menabrak Gray. Akan tetapi mereka telah terjebak di mana rel itu telah putus dan membuat mereka jatuh ke jurang hingga hancur. Di sisi lain, Patrick yang mengetahui kalau As dan pasukannya telah tewas terpaksa harus bergerak cepat untuk merebut tahta kerajaan. Namun tanpa ia sadari, pengawalnya telah dibantai oleh Darius dan tanpa basa-basi, Darius pun langsung membunuh Patrick. In the name of the Overlord. Kita beralih ke Gray dan Boyce yang telah sampai di Skull River atau Sungai Tengkorak. Di sana terlihat banyak tengkorak kelapa manusia yang telah dibantai oleh Sardor. Boyce lalu meminta Gray untuk kembali sebelum terlambat karena akan berbahaya jika bertemu dengan Sardor. We can leave. Now. Kemudian Gray pergi menuju Sungai Tengkorak, namun ia tak melihat siapapun selain Boyce. Dan saat bulan purnama penuh, tiba-tiba secara mengejutkan Boyce berubah menjadi manusia serigala dan ternyata Boyce ini adalah Sardor yang selama ini Gray cari. Karena Boyce kini tak bisa mengendalikan dirinya, akhirnya mereka berdua pun bertarung. Gray yang merasa kewalahan, akhirnya ia pun menggunakan mata sihirnya hingga Boyce terjebak dalam ilusinya. Di saat Boyce bertarung dengan ilusi burung besar, dan saat itu pula Gray menghabisi Boyce hingga tergeletak. Saat bulan tertutup awan tebal, kini Boyce kembali berubah wujud menjadi manusia lagi. Namun kini keadaan Boyce sangatlah lemah hingga ia semaput. Ketika Boyce mulai sadar, ia mendapati dirinya telah dirantai oleh Gray. Boyce lalu menanyakan kenapa ia tak membunuhnya. Gray juga memberitahu kalau ia sudah merencanakannya ini sejak mereka belum bertemu dan nasib kematian Boyce telah direncana oleh Gray. Di saat Gray akan membunuhnya, Boyce pun meminta sebuah permintaan kepada Gray kalau ia ingin hidup bersama Gray. Karena Gray tak pernah menolak, ia pun menyetujuinya. I refuse no one. Tiba-tiba bulan muncul kembali yang membuat Boyce berubah kembali menjadi manusia serigala. Melihat itu, Gray dengan terpaksa menusuk Boyce hingga tewas. Pagi harinya, Gray pun memakamkan Boyce dan meletakkan sebuah arloji di atas makamnya, lalu ia pergi menuju kerajaan untuk menyerahkan kulit dari manusia serigala. Sesampainya ia di kerajaan, para pekerja melihat Gray yang telah kembali dan menyoraki kalau penyihir tidak akan dieksekusi. Lalu Gray menemui Darius di depan pintu kerajaan dengan membawa kulit manusia serigala. Akan tetapi Darius merasa kecewa dengan Gray karena ia tidak mengabulkan permintaannya yang ingin menggagalkan niat sang ratu. Namun Gray memberitahu agar Darius tidak perlu sakit hati karena ia saat ini telah mendapatkan keinginannya, yaitu menjadi kekasih sang ratu. Gray juga memberitahu bahwa kulit serigala itu adalah kulit dari Boyce. His name was Boyce. Darius kemudian menemui sang ratu dan memberitahu bahwa manusia serigala itu adalah Boyce. Mendengar hal itu, kini sang ratu sangat sedih karena Boyce adalah manusia serigala yang telah tewas. Darius lalu menasehati sang ratu agar tidak perlu sedih atas kematian monster seperti Boyce. Namun sang ratu justru menganggap sikap Darius sebagai pengkhianat hingga ia langsung membunuh Darius. Did this for you, Boyce? Sementara itu, di tengah kondisi kota yang sudah tidak stabil, para rakyat melakukan revolusi dan pemberontakan besar-besaran serta menyerang kepada kerajaan. Mereka juga berniat mengambil alih kepemimpinan.
Sedangkan Gray kini kembali ke tempat tinggalnya dan melanjutkan hidupnya seperti biasa sebagai mbah dukun. Beberapa hari kemudian, ia didatangi oleh Boyce yang telah kembali bangkit dari kematian dan hendak balas dendam kepada Gray karena telah membunuhnya. Di sini Gray memberitahu bahwa ia melihat Boyce akan hidup kembali dan karena itulah ia membunuhnya. Mendengar hal itu, Boyce pun terdiam dan akhirnya mereka berdua malah pacaran. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. Nantikan alur cerita film lainnya bersama SB Movie.